Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Solo. Dalam gereja ini kami memiliki kelompok-kelompok kecil yang dinamakan CG atau Connect Group, di mana kita bisa bertumbuh bersama melayani Tuhan dan menjadi keluarga kedua di dalam Tuhan. Informasi mengenai Connect Group Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar Anda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali join bersama kami ucapkan welcome home. Selamat datang di Gereja Mawar Sharon Solo. Memberikan persembahan merupakan bagian dari ibadah dan minggu ini waktunya kita mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat Anda berikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Firman Tuhan di ibadah hari ini akan dilayani oleh Gembala Sidang kita terkasih yaitu Pendeta Heri Swanto. Kita persiapkan hati kita menerima firman yang luar biasa dari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Hari ini kami rindu beribadah, memuji meninggikan namamu Tuhan. Mari Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan setiap kami dan Engkau yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Yang antusias katakan amin. Karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu
ku mengalir, pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Sama-sama menari dan kita lambaikan tanganmu dan nyanyikan. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir, pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Lambaikan tanganmu. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Berikan sorak-sorak terbaik buat Tuhan. Engkau besar Tuhan. Engkau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan mensucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, oh, oh. Nyanyikan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku
nyanyikan. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Sama-sama. Barara barara, barara barara, barara barara, barara barara. Oh, haleluya. Praise God. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau sungguh baik, hanya di dalam hadirat-Mu. Sama-sama nyanyikan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bersama-sama jemaat Tuhan nyanyikan. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bersama-sama angkat suaramu, datang pada Tuhan. Oh, di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan
kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari sembah Dia, angkat suaramu. Hanya di hadiratmu Tuhan, Kau sumber kekuatan. Kami rindukan hadiratmu. Di sanalah pengharapan, di sanalah kekuatan, di sanalah sukacita. Hadiratmu Tuhan, hanya Kami rindukan. Oh, haleluya, Yesus. Mari bawa hatimu bagi Tuhan, angkat suaramu, sembah Dia. Oh, hadiratmu. Mari sama-sama angkat tanganmu, nyanyikan. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku. Oh, di hadapan Rajaku. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kembali boleh bersama-sama datang kepadamu Tuhan, untuk sebuah ibadah yang indah, sebab Tuhan Engkau hadir dimanapun umatmu hari ini beribadah. Karena kami beribadah kepada pribadi yang hidup, maka kami tahu bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan akan umatmu. Jamah setiap umatmu, berbicara kepada setiap kami, bahkan Tuhan akan mewahyukan perkataanmu melalui firman-Mu kepada setiap kami, sehingga kami diberkati di dalam ibadah ini. Kami kembalikan segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Wow, betapa indahnya untuk kita boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Izinkan untuk Tuhan kembali berbicara kepada setiap kita, karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan hendak membawa kehidupan kita berjalan di dalam kehendak dan rencana, janjinya digenapkan atas setiap kita. Nah, hari ini firman Tuhan saya beri tema yaitu rumah rotiku. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan, buka Alkitab setiap kita di dalam Rut pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya
mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Katakan amin, saudara. Saudara, firman Tuhan yang baru saja kita baca, ini mengisahkan suatu keadaan yang sulit yang pernah terjadi dalam kehidupan akan bangsa Israel. Ya, kekeringan melanda, bahkan dikatakan orang-orang menderita kelaparan, ekonomi tertekan akibat daripada dampak kekeringan yang melanda, saudara. Nah, sesuatu hal yang ironis, Bethlehem yang artinya adalah rumah makanan atau rumah roti, justru pada saat itu mengalami kekeringan. Makanan roti tidak ada di rumah tersebut, saudara. Nah, saudara, ketika hal itu terjadi, muncul persepsi, saudara, seolah-olah Tuhan itu meninggalkan akan umatnya. Orang berkata, bukankah mereka ini orang pilihan Tuhan? Bukankah mereka ini selalu berdoa? Tetapi mengapa mereka menderita? Justru mereka menderita akan bencana. Mereka mengalami akan bencana. Saudara, perhatikan, persepsi yang sama itu bisa ada pada beberapa orang ketika hari ini mereka menyikapi keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kondisi keadaan yang hari ini sedang terjadi. Saudara, ketika keadaan seperti itu terjadi, satu hal yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan akan setiap orang akan berusaha bertahan dengan segala macam cara dari keadaan, kondisi, situasi yang sulit. Nah, saudara, mereka akan berusaha, mereka bertahan, mereka mencari solusi menurut apa yang baik, dan akan ada begitu banyak reaksi yang akan muncul. Nah, ketika kondisi seperti ini, orang akan bereaksi, di mana reaksi mereka sangat ditentukan oleh apa yang dibangun selama kehidupan mereka hari-hari yang lalu. Apa yang mereka percayai, yang dibangun oleh apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pelajari. Hari-hari, kondisi-kondisi yang sulit di hari-hari itu, sebagaimana hari ini sedang terjadi, akan mendatangkan sebuah reaksi demi reaksi. Saudara, salah satu hal yang kita bisa belajar, hal yang sama, hari itu dialami dan terjadi dan dilakukan oleh keluarga Elimelek. Mereka memutuskan untuk meninggalkan negeri mereka. Dan mereka mengambil keputusan untuk mereka pindah ke negara tetangga mereka yang dikatakan negara itu adalah Moab. Mereka melihat bahwa di Moab dengan mata mereka, bahwa di Moab situasi jauh lebih baik. Kondisinya, standar kehidupan jauh lebih baik daripada di mana hari itu mereka tinggal di Bethlehem. Apa yang diambil keputusan oleh keluarga ini? Dari satu sisi kita menyimpulkan, keluarga Elimelek tidak melakukan sebuah kesalahan. Mereka pindah ke satu tempat, ke negara yang bisa dan sanggup menyediakan roti untuk menyelamatkan akan hidup mereka. Di mana Alkitab berkata, di sana mereka tercukupi. Tetapi satu hal peristiwa ini memberikan sebuah pembelajaran dan sebuah pertanyaan. Lalu mengapa justru hal yang buruk itu terjadi pada mereka? Suami daripada Naomi Elimelek meninggal di negeri orang. Bahkan bukan hanya suaminya yang meninggal, tapi Alkitab menjelaskan 2 anak mereka Mahlon dan Kilion juga meninggal. Saudara, adakah sesuatu yang lebih mengerikan
daripada ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih, saudara. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan akan Naomi. Saudara, setiap keputusan yang Anda ambil, setiap keputusan yang kita ambil dalam menyikapi akan permasalahan kehidupan yang sedang terjadi, selalu akan membawa sebuah konsekuensi. Itu sebabnya betapa pentingnya menyikapi sebuah keputusan yang tepat dalam satu situasi, kondisi, keadaan. Terlebih, keadaan itu sangat menentukan akan perjalanan kehidupan kita. Karena apa yang kita ambil sebuah keputusan, di dalamnya membawa sebuah konsekuensi. Saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita, untuk apa Tuhan menyampaikan akan kisah ini? Pasti ketika kisah ini ditulis di dalam kitab Rut ini, tentunya Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin setiap kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini, untuk kita belajar, untuk kita tidak mengulang kesalahan serupa yang dibuat oleh keluarga daripada Elimelek. Tuhan tuh ingin tuh setiap kita, Anda dan saya, kita ini memiliki sebuah pemahaman yang benar dalam kaitan kita dengan Bethlehem kita atau rumah roti kita. Saudara, Bethlehem kita itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Bethlehem kita itu berbicara tentang ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara, satu kali Yesus berkata bahwa akulah roti kehidupan. Yesus itu adalah roti kehidupan. Dan Bethlehem itu adalah hubungan kita, persekutuan kita dengan pribadinya. Saudara, hal yang menarik sekali ketika engkau merenungkan akan kisah ini. Kisah ini menjelaskan sesuatu hal yang aneh. Sesuatu yang paradoks. Justru orang-orang yang tinggal, mereka ngambil kepilihan, tetap tinggal di Bethlehem. Sekalipun Bethlehem dilanda kelaparan, sekalipun Bethlehem dilanda krisis, tapi Alkitab menjelaskan sesuatu yang paradoks, justru mereka tetap hidup. Sedangkan mereka yang lari karena takut kelaparan justru mereka meninggal. Bukan mereka yang kelaparan yang mati, tapi justru mereka memiliki segalanya yang mati. Sesuatu yang tidak dapat dimengerti dengan logika. Artinya saudara, dalam hidup ini, Anda dan saya, kita tidak bisa hanya mengandalkan akan logika. Jangan hanya andalkan logikamu di dalam membangun akan kehidupan kita. Elimelek dan Naomi menangani masalah mereka dengan menyandarkan pada keyakinan, kekuatan akan mereka sendiri. Mereka bukannya mengandalkan, menyandarkan pada kekuatan Tuhan, pada kehendak Tuhan. Dan akibatnya itu semua menjadikan mereka bukan lagi menjadi penyembah Tuhan, tapi mereka menjadi penyembah hasrat mereka yang justru membawa mereka kepada kematian. Ketika mereka memprioritaskan keinginan dan hasrat mereka untuk bertahan hidup, hal yang sangat mengerikan. Justru mereka kehilangan akan kehidupan itu sendiri. Saudara, kita bisa belajar. Jangan jadi orang yang memprioritaskan keinginan dan hasrat untuk kita bertahan hidup di atas sumber kehidupan itu sendiri. Hari ini mungkin Anda sedang bergumul tentang penghidupan. Hari ini mungkin Anda memiliki sebuah keinginan membangun kehidupan untuk lebih Anda mengalami yang namanya promosi, kepercayaan. Tetapi kita bisa belajar. Jangan memprioritaskan keinginan dan hasrat untuk membangun kehidupan bertahan hidup di atas sumber kehidupan itu sendiri. Katakan amin. Karena hari-hari ini saudara, masa-masa di mana hari ini kehidupan digoncang. Hal yang sama sedang terjadi pada sebagian orang. Saudara.
Alasan setiap orang hari ini mereka meninggalkan akan rumah roti mereka, Bethlehem mereka. Orang berkata karena tekanan, karena krisis yang sedang melanda, karena kesulitan persoalan yang sedang mereka hadapi. Beberapa orang hari ini, mereka tidak beribadah, mereka meninggalkan persekutuan mereka dengan pribadi Tuhan. Mereka berapa orang, mereka undur dari pelayanan mereka. Dan alasannya selalu berkata karena sibuk. Tidak lagi aku punya waktu, aku sibuk dengan pekerjaanku. Ada begitu banyak pergumulan, kesulitan, tantangan yang hari ini mendera kehidupanku. Ada begitu banyak hal yang harus aku urusi. Sesuatu yang mendesak, yang penting menurut pemikiran mereka, dan mereka tinggalkan akan Bethlehem mereka. Berapa orang yang lain, mereka mengira bahwa seseorang itu harus ke gereja. Tujuannya hanya sebatas supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Mereka tahu bahwa ketika seseorang itu datang ke gereja, seseorang beribadah kepada Tuhan, maka itu akan membuat mereka tahu kebenaran-kebenaran rohani. Membuat mereka tahu jalan-jalan kehidupan bagaimana untuk mereka mengalami kemenangan. Dan ketika mereka melakukannya, mereka melihat bagaimana Tuhan itu setia. Dengan janjinya Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati mereka. Sampai di titik ini benar, saudara. Tetapi hal yang tragis selanjutnya, setelah mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami berkat, diberkati hidup mereka. Justru mereka meninggalkan gereja saat tujuan mereka tercapai. Doa saya buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan pernah ada umat Tuhan di antara kita satu pun di tempat ini. Kita memprioritaskan keinginan dan hasrat kita untuk membangun kehidupan, untuk bertahan hidup di atas sumber kehidupan itu sendiri. Karena itu akan membuat justru kehidupan kita akan hancur. Kita akan menjadi orang yang sangat-sangat menyedihkan, saudara. Saudara, perjalanan hidup kita dengan Tuhan itu jauh melebihi kebutuhan bahkan hidup kita saat ini. Karena apa yang hari ini kita bangun, kita lakukan, bukan hanya menentukan bagaimana kita hidup hari ini, tapi itu semua akan menentukan juga kekekalan nanti. Yesus itu bukan hanya sekedar jawaban buat pergumulan, buat kebutuhan kita hari ini, saudara. Tapi Yesus itu adalah jaminan daripada hidup itu sendiri. Itu sebabnya jangan pernah kehilangan dan lepaskan akan sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang menjamin akan kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Saudara, keluarga Elimelek itu tidak peduli dengan kekekalan. Mereka lebih memprioritaskan kehidupan mereka hari itu. Dan itu semua justru membawa mereka kehilangan hidup mereka. Apa yang mereka coba raih justru Alkitab menjelaskan diambil daripada mereka. Saudara coba lihat. Ketika Naomi kehilangan akan semuanya. Apa yang terjadi di Bethlehem? Saudara perhatikan, kembali ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara, ketika satu demi satu keluarga Elimelek mati, saudara, Naomi justru mendengar panen besar, kelimpahan, itu sedang terjadi dan ada di Bethlehem, saudara. Saudara, apa yang terjadi di Bethlehem itu menarik, menguatkan, meneguhkan akan pribadi yang kita percayai. Tuhan itu tidak pernah lupa. Tuhan itu tidak pernah ingkar dengan janjinya. Tuhan itu tidak pernah ingkar dengan kasih setianya. Di mana kasih setianya, janjinya tidak akan pernah putus.
dari setiap orang yang terus berharap dan taat kepada Tuhan. Selalu tersedia jawaban. Selalu tersedia di dalam Tuhan pemulihan. Dan Naomi melihat akan itu semua. Yang membuat dia akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk dia kembali. Tetapi hari itu dia kembali ke Bethlehem tanpa disertai suami dan kedua anaknya. Saudara, nama Naomi itu berarti ia mendapat pertolongan. Kok saudara lihat Naomi ini sebenarnya adalah seorang yang benar-benar diberkati. Dia adalah seorang yang memiliki suami yang mengasihi dia. Dia seorang yang bukan hanya memiliki suami yang mengasihi dia, tapi dia juga diberkati. Dia memiliki 2 orang anak yang baik. Tapi ketika dia kembali hari itu ke tanah kelahirannya, dia kembali ke Bethlehem. Dia berkata, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara, yang artinya adalah kepahitan. Saudara, dari kehidupan Naomi kita bisa belajar. Jangan pernah menjadi orang yang terobsesi dan takut kehilangan hidup, yang justru akan dapat membawa kita ini kehilangan kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, hari ini kita belajar dalam hidup ini. Saya tahu ada begitu banyak kesulitan, tantangan, ada begitu banyak pergumulan, himpitan, tekanan yang sedang mendera Anda alami. Tapi hari ini kita ini mau belajar di atas semua pergumulan, tekanan, kesulitan yang sedang Anda hadapi. Kita tetap harus belajar, berfokus dan terobsesi kepada tujuan daripada hidup itu sendiri. Coba lihat satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi, pasal pertama ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, tujuan hidup Paulus, dia nyatakan adalah kerinduannya semakin mengenal, bertumbuh dan berbuah bagi Yesus. Hari ini, apa tujuan setiap Anda di dalam hidupmu hari ini? Apa menjadi obsesi di dalam hidup? Apa yang menjadi kerinduan dalam hidupmu? Apakah sekedar hanya jawaban atas setiap pergumulan hidup? Apakah hanya sekedar hanya hari ini engkau lepas dari kesulitan demi kesulitan dalam hidup? Atau justru hari ini kita memiliki sebuah obsesi yang sama yang ada di dalam hati Paulus. Kerinduanku adalah mengenal, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Saudara, seharusnya pergumulan, tantangan, kesulitan itu justru bisa membawa perjalanan hidup kita menjadi sebuah perjalanan yang tidak akan pernah menjadi sebuah perjalanan yang sia-sia. Karena itu semua bisa menjadi perjalanan iman yang membangun keintiman Anda dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, saudara, pada akhirnya engkau akan lihat keberhasilan janji Tuhan itu semakin dekat dan lekat digenapkan dalam kehidupan setiap kita. Dan bukan hanya kita menjadi orang yang mengalami janji Tuhan, tapi engkau akan menjadi orang-orang yang hari ini mengenal Tuhan secara pribadi. Kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh. Kita akan menjadi orang-orang yang hari ini berbuah. Hidup kita ini bisa menginspirasi, memberkati akan begitu banyak orang. Karena apa yang kita alami, seharusnya itu justru membawa kita semakin mengenal, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Yang menjadi persoalan hari ini. Apa yang menjadi obsesi di dalam kehidupan kita. Hari ini fokus hidup kepada persoalan masalah. Atau fokus hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana kerencananya, tujuannya, kehendaknya digenapkan di dalam kehidupan setiap kita. Sore hari ini, mungkin engkau sedang mengalami gelora. Ada gelora
pergumulan, tekanan hari ini mendera akan kehidupanmu. Tapi engkau akan lihat, justru engkau akan terbang tinggi. Karena Tuhan akan berikan kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari saudara bersama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan liku-liku. Lingkupiku dengan sayapmu. Katakan naungiku. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka sekalipun ada badai, ada topan, tekanan begitu berat datang dalam hidup kita, tetap perbedaannya adalah hatimu akan dipenuhi dengan damai. Ada ketenangan. Karena engkau tahu, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan engkau. Dia pegang engkau dengan tangan kanannya. Amin. Tetapi sebaliknya ketika kita menjadi orang yang fokus hidup kita, obsesi kita pada diri kita sendiri, pada kebutuhan kita, itu justru membuat hidup kita tenggelam. Itu membuat hidup kita turun. Itu yang justru membuat hidup kita semakin berat. Satu bagian firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 30 ayat yang pertama sampai ketiga berkata seperti ini. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu. Dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Firman Tuhan katakan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Saudara, ketika kita dalam hidup ini, engkau lebih menuruti akan kehendakmu sendiri. Daripada taat dan melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan, di mata Tuhan, kita ini adalah pemberontak. Di mana firman Tuhan berkata, celakalah anak-anak pemberontak. Ketika Anda tidak mau lagi taat, ketika engkau tidak mau lagi melakukan kehendak Tuhan, maka firman Tuhan berkata, celakalah engkau pemberontak. Di mata Tuhan, justru kita dilihat sebagai orang yang memberontak. Dan tidak ada hal yang lain yang mengikuti seorang yang memberontak kepada Tuhan. Kecuali di mana Tuhan berkata, celaka. Saya berdoa saudara, hari ini pergumulan, tantangan, kesulitan bisa Anda alami. Bisa datang dalam kehidupan Anda. Tapi bukan kecelakaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi berkat, kasih karunia, kekuatan yang dari Tuhan. Itu yang akan menghampiri Anda dan saya. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, firman Tuhan katakan seperti ini. Saudara. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yaitu yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku.
Saudara, artinya apa? Kalau Tuhan berbicara tentang kehendak Tuhan, ada kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Artinya saudara, Tuhan tuh ingin setiap kita ini tahu bahwa ada kehendak Tuhan dalam setiap area kehidupan kita yang hari ini kita masuk dan kita bangun. Saudara, penting sekali kalau hari ini kita mau merencanakan hidup kita. Kita membangun akan pekerjaan kita. Kita membangun hidup kita, keluarga kita, apapun juga. Sebenarnya saudara, Tuhan tuh memiliki kehendak. Ada kehendak Tuhan di dalamnya. Jangan pernah kita menjadi anak-anak Tuhan yang membangun apapun di dalam kehidupan kita. Tapi kita kehilangan arti daripada apa yang kita bangun. Karena kita tidak menemukan bahwa Tuhan itu ada di dalam. Karena kehendaknya tidak ada di dalam apa yang hari ini kita bangun. Kita kerjakan. Karena pekerjaan, apapun yang hari ini ada bangun, keluarga, pernikahan, usaha, terlebih pelayanan. Seharusnya itu semua semakin akan memperkuat ikatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena ada kehendak Tuhan di dalamnya. Nah, itu semua bisa hilang di dalam kehidupan kita. Ketika kita ini tidak mau taat. Nah, ada dua hal yang dapat menjauhkan kita dari Bethlehem kita. Yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Rumah roti kita. Yang pertama saudara, firman Tuhan berkatakan seperti ini. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Yang pertama saudara yang bisa menjauhkan kita dari Bethlehem kita adalah dengan siapa Anda berhubungan. Ada perkumpulan, ada relasi, itu yang bisa menjauhkan Anda dari rumah rotimu, yaitu dari Bethlehem. Saudara, setiap hubungan yang kita bangun, di dalamnya akan terjadi pertukaran akan informasi. Itu sebabnya hubungan itu bisa mempengaruhi akan kehidupan kita. Karena ada pertukaran informasi, itu akan membangun akan apa yang kita percayai. Dan apa yang kita percayai, itu akan sangat menentukan akan kehidupan kita menjadi seperti apa. Karena apa yang kita percaya menentukan akan tindakan kita, apa yang akan kita lakukan. Yang akan menghasilkan sebuah karakter. Nah, itu jelas sangat mempengaruhi akan kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, penting sekali ketika kita ini mau membangun sebuah hubungan, izinkan untuk Roh Kudus itu ada di dalamnya. Roh Kudus itu ada di dalam setiap hubungan yang kita bangun. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha, pertemanan. Izinkan Roh Kudus itu ada karena firman Tuhan berkata, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Izinkan Tuhan ada di dalamnya, roh Tuhan memimpin setiap kita. Saudara lihat hari ini. Ketika Anda hari ini berkata hidupku turun, pekerjaanku turun. Bahkan berapa orang berkata pekerjaanku hari ini hancur. Aku mengalami kehilangan yang begitu besar. Kalau saudara perhatikan, itu semua terjadi. Kalau saudara bisa lihat, pasti saudara akan temukan. Karena saudara tidak peka. Yaitu ketika musuh dekatkan Anda dengan seseorang yang akhirnya orang itu akan bawa pekerjaan, keluargamu, pernikahanmu, pelayananmu turun ke bawah. Hal yang sama kalau hari ini Anda berkata pelayananmu dipakai Tuhan luar biasa. Kalau hari ini saudara berkata pekerjaanku diberkati luar biasa. Usahaku berkembang begitu luar biasa. Tidak pernah ada orang sukses berhasil dipakai Tuhan luar biasa seorang diri. Kalau saudara perhatikan, itu semua terjadi dimulai karena Tuhan dekatkan Anda dengan seseorang. Dan orang itu bawa hidup Anda, pelayanan Anda, pekerjaan, keluarga Anda naik ke atas. Kenapa? Karena Anda hadirkan Roh Kudus
di dalam hubungan Anda, dalam kehidupan Anda. Anda beri ruang untuk Roh Kudus. Itu menyatakan kehendaknya, tuntunannya. Yang kedua, saudara, yang bisa menjauhkan kita dari Bethlehem kita yang kedua, Alkitab katakan, pergi ke Mesir untuk berlindung. Saudara, Mesir itu adalah simbol dunia. Tuhan itu memberikan sebuah peringatan kepada umat Tuhan. Hari ini hal yang sama Tuhan memberikan peringatan kepada setiap kita. Untuk kita ini tidak pergi ke dunia untuk mengharapkan kekuatan serta perlindungannya. Saudara, orang yang meninggalkan akan rumah Tuhan untuk mengharapkan atau mengandalkan pertolongan dari dunia. Mungkin awalnya kelihatannya sukses, saudara. Mungkin awalnya dia melihat, wow, aku berhasil, aku bisa menikmati. Tetapi Tuhan mengingatkan, kekuatan serta dukungan Mesir justru nantinya itu akan berbuah menjadi celaan dan hinaan. Naomi sendiri menjadi marah ketika dia tinggalkan akan Bethlehem. Saudara, kalau Tuhan hari ini kirim saudara untuk Anda dan saya pergi ke Mesir, dunia. Tujuannya tidak ada hal yang lain, tidak bukan. Adalah untuk Anda dan saya menjadi terang. Untuk kita ini menjadi berkat. Untuk kita ini memenangkan akan dunia. Memberitakan Injil, menghadirkan kerajaan Allah. Dan itu semua dimulai ketika kita ini membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Ketika hari ini kita taat pada kehendak dan rencananya. Itu sebabnya hari-hari ini saudara, belajar melalui setiap perjalanan kehidupan setiap kita. Tidak ada hal yang lain yang lebih indah dalam hidup ini. Kecuali kita ini tetap taat, melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan Anda, engkau akan tetap lihat Bethlehemmu, rumah rotimu, persekutuanmu dengan Tuhan. Itu akan memuaskan hidupmu, mengangkat akan hidupmu. Katakan amin. Saudara, di akhir kebenaran firman Tuhan ini, yang menjadi pertanyaan buat setiap kita. Apa hasrat Anda? Apa yang menjadi paling penting dalam hidupmu? Menjadi prioritas dalam hidupmu hari ini? Saya ingin teguhkan firman Tuhan. Ada sebuah tempat yang menjadi rumah roti bagi setiap kita. Dan tempat bagi setiap orang untuk kita bisa menemukan perlindungan, dukungan, kasih yang tidak akan pernah kita dapatkan di dunia ini. Yaitu Bethlehem. Persekutuanmu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan yang akan memuaskan setiap Anda. Tempat di mana berkat-berkat Allah, janji Tuhan itu menunggu Anda. Jangan kecil hati dengan pergumulan, dengan kesulitan, dengan badai. Karena semuanya di dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan, selalu ada jawaban. Selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan. Dan engkau akan melihat, engkau akan menjadi orang yang cakap melewati masa-masa pencobaan, masa-masa yang sulit dalam hidupmu. Itu sebabnya, jangan pernah tinggalkan akan Bethlehem. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Terima kasih, terus pimpin kami, kuatkan, teguhkan kami. Karena hari ini kami mengambil sebuah pilihan yang tepat. Yaitu kami dengarkan akan isi hati-Mu. Kami ada di Bethlehem kami. Yaitu persekutuan kami, ibadah kami dengan-Mu Tuhan. Hadirat. Dan kami tahu, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat. Karena kami aman dalam hadirat. Kami aman ketika kami tetap ada dalam Bethlehem kami. Karena kuasa-Mu, perlindungan itu nyata dan lingkupi hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Lingkupiku
dengan sayapmu. Mari bersama-sama katakan, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, kami puji Engkau, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan, haleluya. Betapa ajaib dan heran perbuatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu ajaib dan dahsyat. Padamu kami tenang, sebab kasih-Mu menguatkan setiap kami Tuhan, haleluya. Kami bersyukur padamu, kami sembah Engkau Allah yang hidup, kami bermazmur padamu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Saudara, pastikan setiap kita hari ini, kita tahu rumah roti kita. Setiap kita bukan hanya mendapat jawaban buat setiap pergumulan ketika hari ini Engkau ada di Bethlehem. Tapi janji Tuhan, di sanalah Engkau akan melihat bahwa Engkau adalah orang-orang yang hari ini dipilih. Bukan hanya sebatas Tuhan menyediakan jawaban buat pergumulan hidupmu, tapi Tuhan mau bangun hidup. Engkau akan menjadi orang-orang yang tidak akan pernah sama di dalam kehidupan. Orang akan kagum dengan kehidupan. Orang di sekitar kehidupanmu mereka akan berkata ada sesuatu yang indah, sesuatu yang besar dalam kehidupan. Aku lihat sesuatu yang heran. Hidupmu diubahkan. Hidupmu itu bisa menginspirasi. Hidupmu itu bisa memberkati akan begitu banyak orang. Karena engkau dan Anda dan saya, kita dipanggil hari ini untuk menjadi orang-orang yang hari ini melakukan kehendak Tuhan. Hari ini belajar dimulai dari sebuah ketaatan. Hadirkan Roh Kudus dalam kehidupan hari ini. Mungkin hari ini kau melewati masa-masa yang tidak mudah di dalam hidupmu. Tapi hari ini, izinkan Roh Kudus memimpin langkah demi langkah dalam hidupmu. Berdoa, Roh Kudus tuntun aku, pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang bukan membuat hidupku semakin berat. Tapi orang-orang yang akan semakin meneguhkan kasih Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupku. Orang-orang yang kau pakai Tuhan melalui mereka
Untuk aku hari ini berjalan semakin taat di dalam kehendak. Maka Tuhan akan membawa Anda untuk Anda berjumpa dengan orang-orang yang dimana Tuhan pertemukan dalam kehidupanmu. Dan orang itu akan membawa hidupmu naik. Engkau akan lihat ada sesuatu yang dahsyat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan. Engkau akan lihat hal yang mustahil. Hal yang tidak pernah bisa engkau pikirkan dengan logika. Itu yang terjadi atas pekerjaan, atas usaha, atas pelayanan, atas kehidupan. Saudara, kita bisa belajar. Hari ini mungkin Anda adalah orang yang hari ini bergumulan ketika dengar nama Naomi, apa yang terjadi dalam kehidupan Naomi, Anda berkata, itu sepertinya kehidupan hari ini yang sedang terjadi dalam kehidupanku. Nah, Anda pernah buat sebuah langkah yang salah. Engkau melangkah membawa hidupmu keluar dari Betlehemmu. Rumah rotimu, hadirat Tuhan, rumah persekutuanmu dengan Tuhan. Mungkin hari ini Anda beribadah. Tapi esensi ibadah itu sendiri hilang dalam kehidupan. Anda tidak mengalami persekutuan dengan pribadinya. Tapi hari ini belajar. Ambil sebuah pilihan. Seperti Naomi ngambil sebuah pilihan keputusan. Dia kembali ke Betlehem. Saudara, ketika Naomi menyadari dan bertobat, dia mengambil sebuah keputusan. Membawa hidupnya kembali ke Betlehem. Dan Anda lihat apa yang terjadi. Hidupnya bukan hanya dipulihkan. Tapi justru rencana Allah digenapkan melalui hidupnya. Justru melalui hidupnya kita bisa melihat rencana Allah yang besar atas dunia ini digenapkan. Lahir Yesus Kristus. Saudara, hari ini saya percaya hal yang sama. Ketika kita ngambil sebuah pilihan keputusan seperti Naomi, maka rencana Allah akan digenapkan melalui hidup. Engkau akan lihat bagaimana Yesus itu lahir melalui hidupmu atas begitu banyak kehidupan orang-orang. Engkau akan lihat melalui hidupmu. Bukan hanya hidupmu diubahkan, tapi hidupmu akan mengubah begitu banyak orang. Hari ini, apapun pergumulan, siapapun engkau hari ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saya ingin berdoa buat setiap orang-orang yang hari ini mengangkat tangannya kepada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang hari ini ada di hati mereka. Gelora apapun yang ada di hati mereka. Pertobatan, tangisan, ucapan syukur. Atau apapun juga ungkapan hati. Penyesalan yang mereka nyatakan kepadamu Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang terlewatkan. Lawat mereka, Roh Kudus, jamah mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melimpahi engkau dan kasih, kemurahan, dan kebaikannya. Aku berdoa bagi setiap Anda hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupmu tidak akan pernah turun. Tapi engkau akan lihat. Hidupmu semakin hari semakin kuat. Hidupmu akan semakin hari dibangun. Berjalan dalam ketaatan, dalam kehendaknya. Aku berdoa bagi setiap Anda semua hari ini. Umat Tuhan yang Tuhan kasih. Bertumbuhlah. Semakin hari iman semakin bertumbuh kuat. Semakin hari engkau semakin memiliki gairah, passion, cinta, kerinduan yang kuat untuk mengalami Tuhan. Dan hidupmu semakin hari akan semakin berbuah. Memberkati begitu banyak orang, menginspirasi bagi banyak orang. Sebab engkau dipanggil untuk sesuatu yang besar. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat,
Saya ingin mengajak setiap kita untuk kita mau bersama-sama, kita mau deklarasikan perpuluhan kita sebagai umat yang diberkati Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan sumber berkat di dalam kehidupan setiap kita. Saya ingin membawa setiap kita untuk kita bisa memandang akan perjalanan hidup kita sepanjang bulan ini. Ya, menjadi sebuah perjalanan yang indah. Kita tahu bahwa Tuhan itu mau nyatakan kehendaknya. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau tolong setiap kita. Ya, mari bersama-sama angkat tangan kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan di awal bulan ini. Bersama-sama kami datang kepadamu sebagai umat yang terhisap dalam satu perjanjian kekal. Menjadi umat yang diberkati. Sebab firman-Mu berkata, Tuhan, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaanku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku sendiri akan menghardik belalang-belalang dari kehidupan. Sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah kehidupanmu, umat pilihan Tuhan. Diberkati engkau kesehatan, dijauhkan engkau dari segala macam kutuk. Diberkati setiap jerih lelam, akan apapun yang kau kerjakan lakukan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sehingga apa yang kau tabur tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tapi engkau akan menuai dengan penuh ucapan syukur. Dan engkau akan menikmatinya dengan penuh ucapan syukur bersama-sama dengan orang-orang yang kau kasih. Keluargamu yang kau kasih. Diberkatilah istrimu, diberkati suamimu, diberkati anak-anakmu. Diberkati akan setiap perencanaanmu di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalamnya. Dan engkau akan dibuat hidupmu limpah dengan ucapan syukur dan kagum kepada Tuhan. Sebab Tuhan memegang hidupmu dengan tangan kanannya sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hanya dekat padamu, Kau Allahku, ku merasa tenang.